Oke. Untuk proses pendaftaran pendadaran, itu yang pertama yang harus teman-teman perhatikan adalah seluruh proses akademik atau seluruh perkuliahan itu harus sudah selesai, seperti itu. Nah, itu kalau istilahnya syarat untuk mengikuti pendadaran. Tapi itu jangan menjadi kemudian nanti kawan-kawan semuanya, oh ya wes aku nunggu saja, aku nunggu selesai. Misalnya ada yang masih KP, ada yang masih KKN, ada yang, kemudian nunggu tanpa kemudian mempersiapkan proses pendaftaran yang lainnya. Nah, menurut saya silahkan teman-teman bisa mempersiapkan sedari sekarang, terlepas dari apakah syaratnya itu sudah lengkap atau belum, bisa mulai dicicil satu persatu seperti itu. Nah, jadi karena itu erat kaitannya dengan transkrip nilai yang nanti akan diverifikasi oleh TU dan Kaprodi, yang itu menjadi salah satu syarat untuk pendadaran. Nanti saya akan jelaskan syaratnya satu persatu. Jadi kemarin ada beberapa mahasiswa yang saya contohkan aja ya, mahasiswa kami, bimbingan kami itu mereka belum selesai KP. Ada salah satu syarat yang belum lengkap, yaitu hanya KP sebenarnya atau hanya KKN. Nah, syarat kemudian saya suruh untuk ya udah syarat yang lain dilengkapi, dipersiapkan sehingga untuk proses persiapan untuk yang transkrip nilai itu nanti tinggal menunggu mata kuliah yang belum selesai tersebut. Kalau sudah selesai nanti langsung bisa diproses kayak gitu. Karena apa? Kalau misalnya kawan-kawan semua harus menunggu semuanya selesai, nanti jatuhnya adalah nanti bisa saling menunggu dan prosedurnya itu ada yang kemudian menunggu pihak lain untuk diproses kayak gitu ya. Jadi tidak bisa langsung satset gitulah ya. Jadi ada proses yang kita melibatkan pihak lain. Jadi proses-proses itu silahkan kemudian diselesaikan dari sekarang. Oke, saya akan masuk ke syaratnya. Nah, syaratnya semuanya sebenarnya ada di website Teknik Elektro ya, website Prodi. Hanya saja lebih ringkasnya Anda tinggal membaca saja sebenarnya di form ini, form pendaftaran pendadaran. Form ini juga sebenarnya sudah disosialisasikan. Nah, mungkin nanti bisa dibantu scroll ya Pak Alfian ya, satu persatu. Yang jelas nama, silahkan diisi nama mahasiswa, NIM, kemudian alamat di Yogyakarta, kemudian nomor handphone. Nah, kenapa harus ada identitas diri itu? Itu untuk pembuatan berita acara seperti itu. Kemudian pembimbing tugas akhir atau sekarang pembimbing skripsi, itu silahkan diisi nama dosen pembimbing official atau resmi teman-teman kayak gitu. Ada yang modelnya itu adalah misalnya di masa misalnya sekarang ada yang membimbing, misalnya ada Bapak Ibu dosen baru kayak gitu, ada Pak Arsyad, Pak Haris, Bu Lia. Nah, itu mungkin kalau di untuk pendaftaran ini belum bisa dilibatkan karena beliau-beliau belum ber-SK untuk asisten ahli seperti itu. Seperti halnya zaman kami juga dulu, saya, Pak Alfian, Pak Radit itu juga belum. Tapi kalau sekarang sudah bisa. Jadi kalau ada dosen payung, kemudian ada dosen pembimbing, dosen pendamping, silakan teman-teman diisikan dosen payungnya atau dosen yang lebih senior seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya sejak awal memang di situ dosen pembimbingnya hanya satu, yaitu langsung dituliskan saja. Kemudian teman-teman, nah ini yang perlu saya garis bawahi juga, rencana tanggal ujian. Nah, rencana tanggal ujian itu banyak yang kemudian bingung ngisinya, banyak yang kemudian ngisinya itu mepet, ada yang ngisinya terlalu lama dan seterusnya. Nah, sederhananya rumusnya di sini itu adalah gini. Rumusnya adalah kalau misalnya teman-teman semuanya sudah merasa bahwa syarat itu lengkap pada saat entry submit kayak gitu ya. Dan syarat itu lengkap itu diverifikasi setelah Anda mengirimkan, nanti kami selaku koordinator TA akan mengecek kalau lengkap pada hari, katakanlah misalnya hari ini ya. Hari ini tanggal 10 misalnya, Anda submitnya tanggal 10, kemudian saya cek tanggal 10, kemudian saya katakan lengkap, berarti Anda berhak untuk melakukan ujian minimal 7 minggu setelah pendaftaran pendadaran. Itu sebenarnya aturan yang kita kondisikan dengan
kebutuhan dari TU. Jadi saya infokan sekali lagi, itu aturan yang kita sesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama TU yang mengurusi berita acara. Sebagai informasi, TU kita juga ada yang diurusi dari prodi lain dan seterusnya. Jadi istilahnya batas amannya memang H+7 gitu ya. Nah, H+7. Nah, kemudian apa saja yang menentukan tanggal itu selain tadi ya batas H+7 dari saat Anda submit kemudian dinyatakan lengkap, itu adalah teman-teman harus mengkonsultasikan dengan dosen pembimbing. Nah, yang paling penting dosen pembimbing. Jadi dosen pembimbing nanti yang akan membersamai Anda semua saat pendadaran itu sendiri. Nah, barulah nanti yang dosen penguji itu nanti Anda hanya sebatas mengkonfirmasi ulang dan memberitahu sekaligus nanti Anda infokan berkaitan dengan berkas naskah skripsi teman-teman. Oke, itu ya. Nah, kemudian rencana jam silakan. Yang terpenting secara wajar saja adalah jam kerja gitu nggih Pak Alfian ya. Jadi mungkin ada dosen yang kemudian ya udah mintanya sore kayak gitu. Nah, kalau sore seperti itu berarti nanti tergantung bagaimana kami untuk mengkonfirmasi para dosen penguji kesanggupannya seperti itu. Tapi secara default, secara normal ya paling tidak ya biasanya mulainya jam 7 sampai jam 3 lah ya seperti itu. Oke, mungkin saya mohon izin untuk jenengan ngisi data dummy aja Mas Alfian, jadi biar istilahnya nanti bisa tahu setiap prosesnya. Oke, nanti nggak usah dikirim gitu. Oke, nanti silakan kalau teman-teman ada pertanyaan bisa disampaikan di akhir ya. Oke, ini untuk pengisian singkat saja biar nanti bisa ke step selanjutnya. Sebenarnya Pak Alfian juga udah tahu sebenarnya Prodi itu juga sekarang baru proses untuk mengupayakan sistem informasi yang lebih berbasis website ya, jadi nggak pakai Google Form. Nanti ada reminder-nya juga dan otomatis ada semacam kita bisa mengekspor berita acara sendiri, jadi lebih cepat seperti itu. Oke, nah kita masuk ke syarat-syarat nih teman-teman. Jadi kalau tadi identitas, biodata, kemudian planning rencana kapan ujiannya, nah sekarang kita masuk ke syarat-syarat. Oke, syarat yang pertama adalah form pendaftaran pendadaran. Nah, form pendaftaran pendadaran ini yang nanti ada tulisannya secara manual ya. Jadi itu bisa di-download di website Prodi. Nanti yang kalau teman-teman pernah lihat modelnya form itu ada secara landscape kemudian 2 kolom seperti itu. Ini sebenarnya masih penyesuaian saat dulu sebelum prosesnya itu secara digital. Jadi dulu prosedurnya memang kita manual melalui TU itu pakai form tersebut gitu ya. Jadi tidak secara digital, tapi itu masih kita gunakan seperti itu. Bukan yang ini ya. Sekedar. Ya, sekaligus dicek di website bareng. Dan belum Pak. Di tugas akhir. Yang saya yang bawah tugas akhir. Oke. Nah, oke, di situ mengajukan pendadaran Pak Alfian. Oke, nah itu ya sekaligus dibuka. Nah ini sebenarnya sama dengan yang ada di form, hanya saja kalau form lebih singkat. Oke, ambil formulir di Prodi poin 6 itu Pak Alfian. Poin 6. Oh ini, oh di sini ini. Oke. Oh nggak bisa diakses? Iya. Oke, kalau nggak bisa akses, oh berarti harus Nyon Sewu. Kalau mahasiswa insya Allah sudah bisa. Oh belum bisa? Saya nggak bisa, saya nggak dikasih akses untuk yang. Nanti saya cermati lagi hari ini insya Allah. Nah mungkin yang beredar kemarin modelnya dari senior-senior gitu ya. Oke, nanti kita cermati. Intinya di situ adalah teman-teman hanya mengisikan biodata tadi yang sudah diisikan, kemudian tanda tangan. Sedangkan ada pertanyaan, Pak, di situ ada tanda tangan Kaprodi, itu tidak perlu. Kayak gitu ya, jadi sekedar tanda tangan Anda sebagai mahasiswa. Nanti tanda tangan Kaprodi itu diwakili koordinator KP saat sudah memvalidasi kelengkapan teman-teman. Kelengkapan berkasnya. Oke, kita lanjut ke form siap maju. Oke, Alfian sambil buka, formnya juga boleh. 7 ya. Form siap maju. Oke, poin 7. Nah, jangan nggak bisa lagi. Bisa ini. Nggak ada. Buka masuknya ini. Iya. Ya bisa nggih? Ya. Oke.
Nah, jadi form siap maju ini lebih ke arah data sebagai kita arsip di TU gitu ya. Jadi diisikan, Anda mau mengisikannya digital, mau mengisikannya misalnya manual, maksudnya manual itu dicetak, itu tergantung monggo pembimbing stylenya seperti apa, berkenannya seperti apa. Kalau digital nggak masalah ya, tentu di situ ada tanda tangan pembimbing. Sekali lagi teman-teman, tanggal dan jamnya dikoordinasikan dengan pembimbing dan dipastikan adalah H+7 gitu ya. Karena gini, ada kasus seperti ini ya. Kasus ada mahasiswa yang sudah merasa bahwa datanya lengkap, kemudian pada saat itu juga saya cek gitu ya. Kita cek ternyata datanya itu belum lengkap. Nah, kemudian langsung saya infokan kekurangannya apa kayak gitu di chat. Nah, itu mahasiswa mengumpulkannya di kemudian hari. Artinya kalau di kemudian hari, katakanlah misalnya sekarang tanggal 10, tapi ternyata belum lengkap, kemudian baru mengumpulkan misalnya besok ya tanggal 11, nah itu artinya silahkan form siap maju itu yang tanggalnya pendadaran nanti berarti bergeser 1 hari seperti itu. Itu idealnya seperti itu. Nah, di sini Anda tinggal ngisi sama ya, kemudian sama pembimbing. Kayak gitu ya, sama tanda tangan pembimbing. Nah, ini untuk mengkonfirmasi bahwa Anda sudah benar-benar berkoordinasi dengan pembimbing terkait dengan kapan tanggal pelaksanaannya. Oke, itu di-download dalam PDF kemudian di-upload. Kalau misalnya dicetak berarti difoto jadikan PDF atau JPEG kemudian di-upload di form tadi. Oke. Teman. Selanjutnya teman-teman semuanya kita masuk ke bukti bayar ujian pendadaran. Nah, bukti bayar ujian pendadaran ini sudah ada informasinya di TU dan nanti pembayaran melalui bank. Saya agak lupa nominalnya kalau KP itu 200.000 ya. Kalau pendadaran nampaknya 300 kalau nggak salah ya. Tapi nanti coba dicek lagi. Oke, kemudian bukti bebas SPP. Nah, ini bukti bebas SPP ini nanti yang Anda prosesnya agak panjang karena ini menyangkut data yang sudah misalnya sudah masuk di keuangan di kampus 1 ya. Jadi silakan teman-teman dipastikan bahwa untuk bukti bebas SPP ini Anda mulai tanya-tanya sedari sekarang prosedurnya. Kalau yang saya tahu, kita tanya dulu di TU, kemudian kalau TU udah kemudian udah meng-ACC, kita bisa ngambil datanya atau ambil buktinya di kampus 1 di bagian keuangan. Kayak gitu. Nah, kemudian KTM sama ya, kartu tanda mahasiswa, kemudian kartu bimbingan akademik. Nah, kartu bimbingan akademik ini erat kaitannya dengan dosen pembimbing akademik. Jadi bukan dosen pembimbing tugas akhir atau dosen pembimbing skripsi. Jadi silakan Anda tetap berkoordinasi dengan dosen pembimbing akademik. Meskipun misalnya dosennya itu beda. Contoh misalnya DPA-nya saya, pembimbing akademiknya, kemudian skripsinya Pak Alfian, ya silakan Anda tetap berkoordinasi dengan saya selaku dosen pembimbing akademik misalnya. Kayak gitu. Nah, ini tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk memvalidasi bahwa proses akademik teman-teman itu sudah berjalan dengan wajar seperti itu. Contoh misalnya ada yang sebenarnya misalnya Anda nggak pernah bimbingan, kemudian ada mata kuliah yang sebenarnya belum diambil, atau misalnya Anda terkendala soal perkuliahan yang lain, nilainya jelek, mengulang, ataupun PPS dan seterusnya, itu sepatutnya dosen pembimbing akademik mengetahui seperti itu ya. Oke, kemudian dosen kartu bimbingan skripsi minimal 8 kali. Nah, ini udah ada formnya belum ya Pak Alfian? Saya lupa. Yang terbagi itu, yang kartu merah itu? Itu kan dari TU biasanya kartu itu, atau TU, biasanya bikin format sendiri mahasiswa. Cuma tabel gitu, rincian bimbingannya, yang sebelah kanannya apa itu namanya, tanda tangan. Nanti formnya bisa saya share yang versi yang Prodi aja. Ya, matur nuwun. Jadi intinya di situ adalah memvalidasi bahwa proses pembimbingan skripsi itu berjalan. Di situ ada minimal 8 kali dan biasanya ada nomor, tanggal, kemudian item bimbingannya apa, kemudian tanda tangan dari dosen pembimbing. Oke, itu saya kira sudah cukup. Kemudian KRS. Nah, KRS yang KRS yang di portal ya. Jadi Anda tinggal upload aja KRS yang terakhir. Kemudian nah ini transkrip yang telah disetujui Kaprodi. Nah, ini yang biasanya agak memakan waktu. Karena apa? Karena biasa yang terjadi adalah ada mahasiswa, sebenarnya mahasiswa itu kalau menurut saya biar cepat ya. Kalau menurut saya biar cepat, karena di sini sebenarnya
Kaprodi itu nanti akan ngecek secara manual kalau yang saya pahami dan saya dapatkan informasi dari Pak Nur itu. Jadi Kaprodi nanti akan ngecek mata kuliah apa saja yang memang sudah memenuhi dan belum kayak gitu. Makanya kalau saya boleh ngasih saran, silakan teman-teman dicetak dulu, kemudian dipastikan bahwa syarat-syarat nilai kayak gitu ya, misalnya ada nilai D, nilai E dan seterusnya, silakan diidentifikasi. Kalau boleh saya ngasih saran, ada satu kertas, kemudian Anda petani sendiri, kemudian di situ Anda tuliskan seperti itu. Jadi biar nanti Kaprodi tinggal memverifikasi dan prosesnya lebih cepat seperti itu. Tapi yang harus digarisbawahi teman-teman, di proses ini Anda semua harus sudah menyelesaikan proses akademik selain tugas akhir atau selain skripsi. Seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya KP-nya atau KK-nya belum, ya berarti harus menunggu itu. Nah, kemudian saya nyambung juga ya Pak Alfian, karena mungkin banyak case terkait dengan KP. Kalau KP, kemarin ada yang syaratnya tinggal KP. Kemudian ada yang KP-nya itu belum selesai laporannya. Nah, prosedur entry nilai KP itu, teman-teman semuanya, itu sampai batas Anda sudah mengumpulkan laporan setelah di ACC. Mengumpulkan laporan ke Prodi, kemudian ke pembimbing, dan ke lab kayak gitu. Itu baru nanti kami selaku koordinator KP akan memasukkan. Nah, kalau misalnya sampai batas yang saya sampaikan kemarin, saya lupa kalau nggak salah tanggal 15 ya, saya sampaikan itu pun sudah sebenarnya batas reminder yang kesekian kali, karena sebenarnya sudah kita batasi kemarin, tapi masih banyak yang belum berprogres. Ini Mbak Iya ya, Bu Lia yang ikut memantau. Nah, itu ya nanti kita kesulitan untuk kemudian mengentrikan nilai. Kalau biasanya, kalau secara default ya kita entrikan di akhir, kayak gitu ya, di akhir masa semester. Itu pun kalau Anda sudah mengumpulkan laporannya. Tapi itu menjadi kerugian sebenarnya bagi teman-teman. Contoh kemarin saya sampaikan saja ya, kemarin bimbingan saya itu kurang KP, makanya saya kejar untuk segera revisi. Dan dia akhirnya sudah revisi sampai laporannya jadi, dan dia langsung saya entrikan nilainya. Karena saya baru mau mengentrikan nilainya saat laporan itu sudah diserahkan kepada Kaprodi, kepada lab, kepada pembimbing kayak gitu. Jadi kalau Anda cepat, ya proses entry nilai KP itu bisa kita segerakan, tidak perlu menunggu kolektif. Oke, selanjutnya, nah bukti cek plagiarisme. Nah, di sini teman-teman banyak pertanyaan juga. Batasnya berapa? Batasnya di situ ada 25% ya, kurang dari 25%. Artinya ya di bawah 25%. Nah, itu sebenarnya apa sih? Itu adalah batas nilai kesamaan atau kalimat ataupun kata-kata item yang sama dengan yang sudah ada di referensi yang di repositori gitulah ya. Nah, itu akan muncul saat teman-teman mengecekkan plagiarisme atau mengecekkan cek plagiar di lab di perpustakaan ataupun di institusi yang lain ataupun pakai tools yang lain. Nah, selama ini teman-teman semuanya kita bersepakat di prodi itu yaitu menggunakan yang layanan perpustakaan, karena kita juga punya hak untuk menggunakan itu, jadi silakan Anda bisa menggunakan di layanan perpustakaan. Kalau boleh ngasih saran, yang layanan ini biasanya ini akan memakan waktu 2-3 hari. Jadi kalau menurut saya, kalau misalnya proses-proses yang lain belum tercukupi, di saat Anda sudah mendapatkan ACC dari dosen pembimbing skripsi, nah itu silakan langsung ada bukti ACC-nya, kemudian nanti dimintakan saja cek plagiarisme. Jadi proses-proses itu kemudian bisa kita pangkas. Maksudnya bola panas itu udah tinggal di pihak lain gitu loh, kita tinggal nunggu prosedur selanjutnya. Nah setelah itu Anda klik kirim kayak gitu. Nah setelah itu kemudian Anda notif ke koordinator KPTA saya kayak gitu untuk chat, Pak saya sudah mengirim. Nah nanti kami akan langsung cek kelengkapannya dan kemudian saya infokan apakah sudah lengkap atau belum. Kalau sudah lengkap, biasanya saya langsung kemudian mencarikan dosen pembimbing, dosen penguji. Nah, kemudian ada yang bertanya, Pak dosen pengujinya itu siapa kayak gitu. Ada yang request yang ini yang lebih sulit dan seterusnya gitu, Alfian, biasanya kayak gitu. Padahal ya semuanya sama sebenarnya. Semuanya sepatutnya sudah memiliki standar yang sama. Nah, itu biasanya teman-teman yang pertama adalah saya cek berdasarkan kedekatan bidang keilmuan. Kemudian yang kedua saya cek berdasarkan riwayat engineering project kemarin sidangnya dengan siapa. Kayak gitu. Jadi biar istilahnya kalau hadis itu beliau memiliki sanad yang jelas gitu ya. Sanad terhadap
tugas akhir teman-teman. Jadi tahu prosedurnya. Kemarin kesalahannya apa, yang perlu direvisi apa, dia tahu prosesnya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah apakah dosen tersebut berluang punya kesempatan waktu enggak di waktu yang sudah ditentukan bersama dosen pembimbing yang Anda sampaikan di dalam form itu. Nah, kalau misalnya syarat-syarat itu terpenuhi, nanti dosen penguji, nanti kami yang mengkonfirmasi pertama, tapi teman-teman juga punya kewajiban untuk istilahnya mengkonfirmasi ulang sekaligus menanyakan naskahnya mau dicetak atau mau di dalam PDF untuk diserahkan kepada dosen penguji sebelum pelaksanaan pendadaran kayak gitu. Sebisa mungkin jangan injury time untuk ngasihnya, karena secara ideal adalah pencermatan naskah itu sebelum pelaksanaan pendadaran, bukan saat sidang pendadaran. Kalau sidang pendadaran kita hanya mengkonfirmasi dan validasi ya data-data ataupun proses yang sudah dilakukan teman-teman dalam penelitian itu. Secara umum itu Pak Alfian dan Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa. Monggo kalau ada pertanyaan nanti sambil jalan kita bisa jelaskan. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Piska atas penjelasan dan informasinya. Monggo kalau ada rekan-rekan yang ingin ditanyakan, tidak harus lisan, bisa juga teman-teman menuliskan di kolom chat ya untuk pertanyaannya. Kita masih punya agak banyak waktu sampai jam 10 atau 10.15, 10 kurang 15. Ya, monggo kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Monggo yang lain. Atau kemarin saya ada satu pertanyaan dari mahasiswa Pak Piska terkait dengan mata kuliah AIK yang saat ini itu masih diambil. Jadi mata kuliah AIK saat ini masih diambil, itu nanti untuk mendaftar maju pendadarannya itu apakah harus menunggu nilai mata kuliah AIK itu sampai keluar? Siap. Itu ya pertanyaannya. Nggih. Matur nuwun pertanyaannya, dan mungkin ini menggambar mewakili teman-teman ya. Jadi sama jawaban saya adalah untuk mata kuliah apapun, misalnya mata kuliah AIK, mata kuliah yang di lapangan, KP, KKN dan seterusnya, itu memang untuk mendaftar pendadaran harus memang sudah lengkap, karena di situ ada proses transkrip yang sudah divalidasi oleh Kaprodi, dan itu maknanya adalah sudah sampai keluar nilainya gitu Pak Alfian. Nah, biasanya kalau yang sudah berjalan, misalnya KKN, kalau KP tadi sudah saya jelaskan ya, untuk mempercepat ya, sebenarnya bergantung pada kalau Anda sudah revisi, kemudian laporannya sudah dikumpul, ya itu bisa langsung kemudian diklaim kepada koordinator KPTA ke kami, untuk kemudian kita antrikan nilainya, nanti dari TU nggak berselang waktu lah insya Allah, ya di hari itu kalau memang sudah masih jam kerja, langsung dientrikan. Nah, kalau misalnya dengan pihak luar, kayak gitu ya, kalau KP kan masih dengan pihak elektro sendiri. Kalau dengan pihak luar seperti misalnya KKN, AIK, kayak gitu, wewenang kita sebagai orang elektro kayak gitu ya, biasanya yang ditempuh adalah kita memberikan surat pengantar atau surat pengantar untuk mempercepat entry nilai gitu. Tapi itu harus dipastikan bahwa proses akademik di mata kuliah tersebut sudah selesai. Contoh gini Pak Alfian, contoh KKN. Seingat saya KKN yang sedang berjalan ongoing sekarang, yang Juni, yang alternatif kalau nggak salah, ini teman-teman juga mungkin banyak. Nah ini akan selesai di akhir Juli atau bahkan sekitar 25-an lah ya. Nah itu sebelum berakhir mungkin kita bisa memberikan istilahnya pengertian ya, disampaikan saja di situ, membuat surat pengantar yang ditandatangani oleh dosen pengampu skripsi. Nah itu bisa. Nah ini yang biasanya ditempuh, meskipun memang hasilnya kita serahkan kepada LPPM selaku otoritas yang mengurusi KKN. Tapi paling tidak kita infokan bahwa mahasiswa tersebut tinggal syaratnya tinggal itu doang. Itu mungkin Pak. Oke, berarti tetap harus menunggu nilainya sampai keluar nggih Pak Piska? Sayangnya iya, nggih. Ya, oke. Itu Pak Alfian. Kalau yang dulu. ini nyun sewu Pak Alfian, sekaligus nambahkan. Mungkin kebetulan kalau kami yang ngurusi yang KP, mungkin masih ada toleransi. Tapi kalau yang skripsi memang kita tidak bisa bertoleransi, karena ini adalah yang tahapan terakhir gitu Pak Alfian. Jadi takutnya nanti kita sudah meng-ACC tapi itunya belum kelar gitu ya, syarat yang lain, mata kuliah yang lain. Itu mungkin jawaban kami.
Itu kemarin yang tanya Mbak Fitri Amalia, kemudian Mas Dodi yang tanya terkait dengan nilai mata kuliah yang kurang satu-satunya itu Pak Piska. Jadi kurang satu ganjalan itu aja. Tapi nunggunya harus sampai ujung semester kemungkinan nanti baru bisa Atau maju gini benar-benar. aja, Pak Alfian dan teman-teman. Kalau kalau yang KKN kan modelnya kayak gitu ya. Mungkin kalau yang skripsi ini, monggo yang memiliki permasalahan yang sama atau bisa ngelis kayak gitu ya. Nanti mbok menowo apabila bisa selain tanda tangan dosen penguji itu juga ada tanda tangan kaprodi, jadi biar lebih lebih kuat kayak gitu. Karena kayak misalnya mungkin Pak Alfian juga tahu ya, prosedur misalnya teman-teman angkatan yang atas, angkatan 15 dan seterusnya itu kan ada mekanisme juga. Sebenarnya di batas akhir mereka itu sudah mau DO, mereka ada satu mata kuliah yang belum. Akhirnya ikhtiar dari fakultas menggunakan PPS kayak gitu. Nah, mungkin itu bisa ditempuh. Tapi ini semacam jalan ya, tapi tidak ada jaminan gitu. Tapi bisa kita ikhtiarkan kalau memang bisa kolektif turun. Sebenarnya mata kuliah AIK itu saat ini sedang diambil Pak Piska. Saat ini sedang diambil dan atau belum diambil? Sudah diambil, sedang berjalan. Biasanya bimbingan kemudian ujian gitu kan di akhir. Ya, ujian. Kan itu kan harus nunggu sampai nilainya keluar. Nanti paling kita buat list dulu aja, list mahasiswa. Kemudian kita buatkan surat pengantar dari prodi untuk bisa mempercepat proses inputnya. Seperti itu aja nanti yang bisa kita lakukan. Iya, insya Allah. Kita menyurati ke LPSI. Oke, nanti saya pastikan juga yang mahasiswa yang masih mengambil AIK itu sampai kapan nanti selesainya. Kemudian kalau ada timeline-nya, saya cermati dulu timeline-nya untuk kita nanti mengirimkan surat ke LPSI. Oke, kita cek pertanyaan yang selanjutnya dari Mbak Nisfa ya. Assalamualaikum Pak, izin mau tanya terkait dengan laporan KP. Saya dan rekan saya Mas Haikal yang belum ditandatangani oleh Pak Nur. Saya bersama Mas Haikal sudah mengirimkan di Gmail Pak Nur dan sudah saya chat di WA Pak Nur, cuman belum ada respon dari beliau. Tapi nilai KP saya sudah keluar, apa boleh rekap nilainya dikumpulkan ke Pak Nur atau harus nunggu tanda tangan dulu dari Pak Nur? Jadi nilai KP udah keluar, tapi laporan belum di ACC Prodi. Gimana Pak Piska? Banyak yang kejadian seperti itu deh. Nah, itu modelnya ini Pak Alfian, bosot sederhananya adalah kredit, nilai kredit. Maksudnya utang. Iya. Maksudnya gini, jadi KP periode 1 sampai 3 itu niatan kami adalah mempermudah teman-teman mahasiswa. Artinya mempermudah pada saat KRS, kemudian kemarin ada tanda kutip karena ini pemberlakuan ekuivalen yang baru ya, maksud kebijakan KP yang baru, dalam tanda kutip kita mudahkan nilai itu dikeluar saat KRS teman-teman sudah ambil selama sudah seminar, meskipun belum revisi. Nah, berarti kalau seperti ini, berarti pertanyaannya adalah waktu entry nilai itu selalu saya sampaikan silahkan segera untuk mengumpulkan laporan. Jadi mungkin ini karena agak terlambat terlalu jauh, atau yang kemudian yang kedua adalah karena memang kebetulan juga Pak Nur mungkin fokusnya banyak ya, apalagi kalau misalnya secara kolektif di injury time seperti ini tentu banyak yang divalidasi. Jadi kalau usul saya, kalau memang sudah di reminder dan di email melalui email, di reminder melalui WhatsApp, silahkan teman-teman juga agak aktif misalnya menjumpai ataupun menunggu di prodi, kira-kira Pak Nur stay di prodi itu pas momen-momen apa, bisa diingatkan di situ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda sebelum seperti itu bisa di bisa diingatkan lagi di WhatsApp. Nah, tapi persoalan entry nilai, tanggung jawab dari koordinator KP insya Allah sudah kita entrikan, karena ya dulu yang awal-awal kita kasih kebijakan seperti itu. Nah, itu memang menjadi penghalang saat Mbak Nisfa harus mengumpulkan form yang yudisium. Jadi yang form yudisium itu harus sudah mengumpulkan laporan KP, itu belum ada tanda tangannya. Nah itu sih. Tapi ini memang semangatnya kemarin adalah yang penting Anda nggak KRS lagi, jadi dientrikan dulu, karena pada waktu yang sepatutnya menjadi deadline pengumpulan KP Anda belum
mengumpulkan laporan yang terakhir gitu. Tapi ini jauh untuk yang sedang berjalan ini untuk proses revisinya tidak akan. Hilang Pak Piska ya. Udah. Oke, nuwun Pak Piska informasinya. Jadi ditunggu dulu ya Mbak Niswa terkait dengan validasi dari Prodi. Kemudian dari Mas Fadli Fatur Rahman, izin bertanya Pak, prosedur untuk validasi transkrip nilai Kaprodi itu gimana nih Pak? Di-print lalu diserahkan langsung ke Kaprodi atau cukup software-nya saja dikirimkan ke Kaprodi? Terkait transkrip Pak Piska, dikirim via Gmail ya berarti? Matur nuwun, pertanyaan Mas Fadli. Nah, untuk layanan yang sudah berjalan selama ini yaitu melalui email. Kemudian jangan lupa subjek emailnya validasi transkrip nilai kayak gitu. Email tersebut harus di-emailkan ke Kaprodi, tapi karena untuk Kaprodi ya bukan untuk dosen, maksudnya Pak Nur selaku Kaprodi, maka silakan di-email di prodi@te.uad.ac.id kayak gitu. Jadi kemarin beberapa saat Pak Nur mengingatkan kalau urusan untuk Pak Nur sebagai Kaprodi, urusan Kaprodi silahkan pakai email yang prodi@te.uad.ac.id. Perkara di CC misalnya emailnya Pak Nur ya tidak ada masalah, tapi yang paling bagus di email Prodi kayak gitu Pak Alfian. Dan gini ya, saya selalu mengingatkan di awal-awal ya, karena Kaprodi yang divalidasi itu agak banyak, kayak itu apalagi di momen-momen injury time seperti ini. Jadi menurut saya silahkan sesegera mungkin, jadi nggak usah ditunda. Kalaupun kita menunggu ya kita menunggu proses penandatanganan, bukan menunggu saat kapan kita mau email gitu ya. Jadi pihak lain yang kemudian memegang bola panas. Jadi jangan sampai kita nunggu baru emailnya di injury time, ya itu nanti nggak ada harapan lagi. Jadi silakan disegerakan saja. Itu kemudian setelah Anda email, Anda boleh kemudian misalnya menyampaikan ke Pak Nur lewat WhatsApp, Pak, kami sudah mengirimkan transkrip nilai yang final, kemudian mohon divalidasi. Pak Nur insya Allah akan mengerjakannya secara FIFO ya, first in first out. Jadi kalau Anda mengumpulkan dari awal ya nanti lebih awal Anda di verifikasi kayak gitu. Jadi jangan injury time. Insya Allah di email sudah ada urutannya kayak gitu. Dan kalau misalnya itu belum tervalidasi, belum direspon sama Pak Nur, insya Allah nanti akan direspon gitu ya. Karena Pak Nur nggak mungkin membuka email kalau belum kalau tidak akan langsung divalidasi. Nah itu yang biasanya sering ditekankan. Saya beberapa kali juga ditanya ke mahasiswa kenapa belum divalidasi. Nah itu saya tanyakan ke Pak Nur. Nah memang menunggu ya, karena ada beberapa agak banyak lah ya istilahnya yang kalau di injury time seperti itu. Itu Mas Fadli. Jadi lewat email kemudian diverifikasi di chat lewat WhatsApp gitu aja. Matur nuwun jawabannya Pak Piska. Jadi ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi dulu ya oleh Prodi terkait dengan transkrip. Jadi mohon untuk bersabar menunggu kalau transkripnya itu belum divalidasi oleh Prodi. Tadi catatannya terkait dengan validasi transkrip itu silahkan dikirim ke prodi@te.uad.ac.id. Nanti poin-poinnya akan saya tuliskan juga di grup WA ya, di grup WA mata kuliah skripsi. Oke, masih ada pertanyaan atau tidak? Sambil kita nunggu pertanyaan, hari ini terkait dengan pemetaan atau pemantauan progres skripsi teman-teman sekalian, nanti dari yang sudah siap semua, itu akan saya list ya, yang sudah siap untuk maju di bulan Juni ini, akan saya list, kemudian monggo nanti yang masuk list tersebut mulai untuk menyiapkan segala persyaratan dan juga berkonsultasi dengan dosen pembimbing terkait dengan ujian pendadaran. Nanti di akhir bulan ini, setelah tanggal 20 Juni, kita akan coba agendakan ya Pak Piska, kalau yang sudah siap untuk ujian pendadaran seperti itu. Apakah bisa Pak Piska 10 hari cukup atau 15 hari? Yang ujian pendadaran di akhir Juli ya? Akhir Juni ini.
Oh, akhir Juni. Oh, Juni. Ini tanggal berapa sih? Sekarang tanggal 10. Insya Allah bisa. Juni masih bisa ya. Oke. Ya, kita jadwalkan nanti sudah tanggal 25 Nek aja. saya boleh usul ya Pak Alfian dan boleh kampanye gitu ya. Jadi karena yang saya tahu pengumpulan yudisium itu akan diselenggarakan tanggal 30 ya Pak Alfian ya, 30 Juli ya. Dan pendaftarannya maksimal kalau nggak salah tanggal berapa? 28 atau 25. Nah, kalau saya boleh ngasih timeline sederhana, teman-teman pahit-pahit ke gitu aja. Jadi pahit-pahit ke revisinya itu worst case-nya ya, kemungkinan terburuk revisinya misalnya 2 minggu. Itu udah sebenarnya kalau teman-teman udah ngejar itu udah cepet. Nah, misalnya 2 minggu kita tarik ya dari tanggal 28, 2 minggu ke depan, berarti kan 14 ya, 14. Jadi Anda paling aman itu ya awal Juli udah harus skripsi kalau mau ngejar yudisium yang Juli ini gitu. Juli ya, berarti ya, bukan yang Juni ya. Oke, jadi kalau misalnya akhir Juni ya nggak masalah kayak gitu ya. Tapi monggo, karena gini Pak Alfian dan teman-teman mahasiswa banyak sindromnya mahasiswa ya, zaman saya juga dulu ya. Kalau sudah pendadaran itu kayak berasa sudah ini ya, sudah plong. Jadi ibaratnya kadang selebrasinya berlebihan, tapi lupa revisi gitu ya. Nah ini juga menjadi persoalan. Saya punya teman juga sampai udah pendadaran, dia tidak jadi lulus karena revisinya sampai bersemester-semester bahkan bertahun-tahun. Itu juga kasihan kayak gitu. Jadi menurut saya silahkan teman-teman setelah pendadaran langsung concern aja, fokus. Jadi dikerjakan revisinya lah 1-2 hari, kemudian dikonsultasikan. Sekali lagi pesan saya disegerakan, kemudian langsung segera dilempar ke penguji. Jangan sampai gini, ada kasus misalnya, oh ya udah saya tunda-tunda. Pas udah injury time, Anda baru ngirim ke penguji. Nah, padahal kan penguji juga harus ngecek juga gitu ya. Nah, di satu sisi misalnya nyun ngapunten, mohon maaf, teman-teman mahasiswa memburu-buru penguji, Pak ini saya udah ngirim kemarin kok belum dicek ya. Ya sama dengan semuanya ya, juga semuanya ada istilahnya kesibukan kayak gitu. Meskipun itu juga menjadi tanggung jawab penguji kayak gitu. Tapi sebisa mungkin silahkan sejak awal langsung disegerakan saja. Jadi kalau kita nunggu ya tinggal nunggu pengujinya merespon gitu, bukan nunggu kita ngerjain. Itu sih Pak Alfian. Oke, matur nuwun Pak Iska. Kemudian kita lihat pertanyaan selanjutnya dari Mas Ihsanul Fikri. Assalamualaikum, izin bertanya Pak. Saya mengulang beberapa mata kuliah yang sebenarnya nilainya sudah di batas aman. Dikarenakan melihat persyaratan pendadaran, apakah boleh jika mata kuliah yang saya ulang itu saya lepas saja? Jadi yang saat ini sedang diikuti itu saya lepas. Apakah boleh Pak saya supaya saya bisa ikut pendadaran dengan cepat? Jadi nilainya sudah ada ini kemungkinan Pak Piska. Jadi nilainya sudah ada, cuman memang memperbaiki nilai. Nah, itu mungkin ini ya, persyaratan untuk nilai minimal mungkin ya Pak Piska terkait dengan itu. Di C-nya berapa, buah D-nya berapa persen itu mungkin yang perlu diperjelas lagi. Monggo. Kalau kasusnya kayak Mas Ihsanul Fikri, sebenarnya ya itu tadi, kalau memang nilai di transkrip itu semua sudah memenuhi itu dalam artian SKS-nya sudah penuh, kemudian mata kuliahnya yang wajib sudah terambil, kemudian batas nilainya sudah terambil, tapi misalnya Anda masih pengen ikhtiar lagi, misalnya wah kok nggak puas nilai kok D, padahal pengennya sebenarnya C kayak gitu. Itu kalau misalnya nggak jadi ngulang atau misalnya nggak diselesaikan proses akademiknya yang mengulang tadi, itu selama syarat yang minimal sudah terpenuhi tidak ada masalah. Setahu saya ya, sepengetahuan saya. Tapi ini tak cek lagi ke Aprodi nanti ya, karena belum ada pertanyaan seperti ini. Tapi secara aturan sih selama sudah memenuhi yang kemarin nggak jadi diselesaikan itu saya kira nggak masalah kayak gitu ya, karena transkrip udah cukup kayak gitu. Nah kalau yang syarat-syarat pendadaran itu nilainya apa saja yang nilai E, D dan seterusnya itu coba di web itu ada nggak Pak Alfian? Saya agak lupa malah. Harusnya ya. Ada. Jadi ini kalau yang E ini nggak boleh ada. Kalau yang D ini maksimal 10%. Terus yang mata kuliah wajib itu semuanya minimal C. Ini Mas Ihsanul. Matur nuwun, di website sudah diperjelas. Jadi
yang wajib minimal C, kemudian yang D minimal 10%, maksimal ya, maksimal 10%, kemudian tidak ada nilai E gitu nggih. Selama itu sudah terpenuhi, yang mengulang di cut gitu enggak ada masalah. Skip aja. Ini tak konfirmasi lagi Pak Alfian ke Pak Prodi. Oke, gitu Mas Ihsanur terkait dengan nilai ya. Yang penting mata kuliah sudah diambil dan nilai D di semua mata kuliah itu maksimal 10%, dan mata kuliah wajib itu minimal C. Jadi sudah ada dan minimal C itu langsung bisa untuk mempersiapkan ya. Jadi bukan mendaftar, tapi kita alurnya mempersiapkan dulu terkait dengan persyaratan mendaftar ujian pendaftaran. Tadi ada beberapa proses terkait dengan cek similarity, kemudian bukti bimbingan, pembimbingan akademik dan pembimbing skripsi, kemudian validasi nilai. Jadi ada banyak yang harus teman-teman persiapkan ini ya. Minggu-minggu ini setelah UTS ini kita coba per minggu kita petakan juga untuk persyaratannya. Nanti saya tuliskan juga di Google Spreadsheet terkait dengan apa itu namanya pemantauan. Di situ saya tuliskan misal syarat yang ini sudah ada atau belum, syarat yang ini sudah diproses atau belum, seperti itu. Jadi ternyata tidak hanya alat yang harus diselesaikan, laporan yang harus diselesaikan, tapi juga persyaratan administrasi juga lumayan banyak yang harus dipersiapkan gitu ya. Jadi harus segera untuk dikejar, untuk dicicil dulu paling enggak yang masih ada mata kuliah yang sedang diambil saat ini, silakan bisa mulai dicicil dulu apa yang bisa dikerjakan terlebih dahulu. Oke, kita coba lihat pertanyaan terakhir ya. Oh, ini sudah nggak ada, cuma ucapan terima kasih. Mungkin saya mau menanyakan, Pak. Monggo, silakan. Asisten praktikum apakah masuk persyaratan pendadaran, Pak? Asisten praktikum minimal menjadi asisten praktikum ya, Mas Andrio gitu. Iya. Ya, monggo Pak Piska terkait dengan kayaknya nggak ada di sini untuk minimal. Sudah dicegat di ini Mas Andrio Faresi di seminarnya, setahu saya itu sudah dicegat, saya disyaratkan di seminar. Artinya kalau Anda sudah masuk di tahap ini sudah oke sih. Jadi syarat itu digunakan di seminar Metopen gitu, Pak Piska. Itu Mas Andrio. Asisten praktikum sedang berjalan 2 kali, Pak. Oh gitu, berarti gini. Dilampirkan surat saja dan saya sudah konfirmasi ke Pak Sulhan bisa katanya. Oke, jadi mungkin ada kasus misalnya pas di Metopen kemarin ditangguhkan gitu ya, ditangguhkan. Jadi kredit itu tadi Anda masih punya syarat, nah itu silakan disusulkan kayak gitu. Disusulkan saat mendaftarkan pendadaran kayak gitu yang misalnya yang baru selesai itu. Kalau misalnya ini biasanya tambahan juga untuk KP juga ya. Misalnya ada kasus yang laporan sertifikat praktiknya belum jadi, ya silakan pakai surat dulu gitu. Karena mungkin juga teman-teman laboran untuk mempersiapkan dan memvalidasi sertifikat itu juga butuh waktu gitu ya. Jadi nggak bisa langsung selesai praktikum langsung keluar kayak gitu. Itu Mas jawaban kami. Baik, terima kasih Pak. Ada lagi pertanyaan terakhir sebelum kita cukupkan terkait dengan sosialisasi persyaratan pendaftaran. Saya punya nilai D+ untuk mata kuliah PLC, sedangkan semua nilai yang lain sudah aman, Pak. Apakah saya harus memperbaikinya dulu? Oke, ini kalau terkait dengan syarat langsung bisa maju ya Pak Piska, cuma ada 1 yang nilainya D+, yang lain sudah aman, karena kan batasnya di 10%, Mas. Ya, Mas siapa namanya nih? Mas Abdal. Jadi nggak masalah kalau cuma 1 kan di bawah 10%. Ya, insya Allah bisa sih itu. Oke. Masih ada pertanyaan lagi? Yang di lab dasar nilai itu ada pertanyaan? Ada? Oke, jadi ini nggak hibrid, Pak Piska. Tambah dikit, Mas Alfian. Monggo, silakan Pak Piska. Mungkin yang pertama saya merespon yang tadi jawaban saya sementara untuk Mbak Niswa ya. Dan ini kayaknya banyak yang kena kasus belum clear dari tanda tangan Pak Nuryono. Laporan kaping. Yang KP, sorry. Karena ini juga nyangkut ke TA. Saya punya rencana gini aja, hari ini atau besok maksimal saya buatkan form gitu ya. Jadi form dari yang KP ekuivalen 1 sampai KP ekuivalen 3 yang belum menyerahkan atau belum ditandatangani Kaprodi kayak gitu.
Jadi biar bisa istilahnya usulkan secara kolektif, nanti tidak tempridil gitu ya. Karena memang ya kemarin prosedurnya memang kita mudahkan, jadi kita memang harus istilahnya nyegati nih di saat yudisium. Nah, salah satunya kasusnya Mbak Niswa ini. Kayak gitu, meskipun nilainya sudah masuk. Sebenarnya kalau nilainya sudah masuk, Anda udah udah pendadaran tidak ada masalah, tapi nanti yudisium Anda jadi kerepotan kayak gitu. Jadi nanti saya share di grup gitu ya, di grup TA ataupun grup KP untuk yang tanda tangan Kaprodi biar saya ajukan secara kolektif. Jadi biar Pak Nur juga bisa istilahnya saya pepet biar cepat kayak gitu. Pak Nur juga cepat kalau misalnya kolektif dan sudah terorganisir. Itu yang pertama. Kemudian yang terakhir, monggo seperti yang ngendika ke Pak Alfian tadi ya, berkaitan dengan skripsi memang bukan soal serta-merta alatnya, naskahnya, tapi juga ada prosedur akademik yang harus diikuti. Nah, kalau menurut saya silahkan sebisa mungkin dipercepat ya, bisa dipercepat kayak gitu ya. Jangan Anda menunggu, termasuk misalnya Anda mau sebenarnya kunci biar agak cepat memang ada TTD ini ya, ACC dari penguji. Pembimbing. Jadi silahkan teman-teman bisa mulai mendekatkan diri pada Allah dan para pembimbing gitulah ya. Jadi biar cepat aja, kalau ada yang kurang segera direvisi. Saya kira itu aja, matur nuwun Pak Alfian. Oke, matur nuwun penjelasannya Pak Friska. Ini rekamannya nanti akan saya share di grup kelas skripsi. Nanti kalau ada yang ingin atau ada yang belum hadir bisa menyimak penjelasan dan informasi dari Pak Friska selaku koordinator TA. Mungkin terkait dengan sosialisasi persyaratan mendaftar ujian pendadaran kita cukupkan. Kita akan lanjut ke sesi yang berikutnya, yaitu terkait dengan pemantauan dan progres skripsi teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Di sesi ini, monggo Pak Friska bisa diakhiri. Ya, matur nuwun Pak Alfian kesempatannya dan teman-teman mahasiswa, masih ada waktu, insya Allah nggak telat. Kalaupun terpaksanya misalnya terlempar setelah Juli besok ya, itu jangan patah semangat, pokoknya disegerakan saja karena pendadaran itu nggak ada periodenya, yang ada periodenya yang yudisium, jadi bisa mungkin disegerakan saja, 1 pun 2 pun itu kita layani, misalnya mau kolektif itu lebih baik juga. Itu matur nuwun waktunya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian saya stop.